Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa Rizkiana. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, kelas 2D dengan NPM 2010631050-100. Saya semester 2, tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan tema Sistematika Kajian Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sistematika filsafat? Sistematika filsafat adalah hasil berpikir tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang telah tersusun secara sistematis. Sistematika filsafat bisa juga disebut dengan struktur filsafat. Adapun subtema yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, manusia dalam perspektif filsafat. Yang kedua, alam dalam perspektif filsafat. Dan yang ketiga, Tuhan dalam perspektif filsafat. Dan yang keempat, ada relasi antar manusia, alam, dan Tuhan dalam perspektif filsafat. Yang pertama, saya ingin membahas tentang manusia dalam perspektif filsafat. Dalam ilmu mantik atau logika, manusia adalah binatang yang berpikir. Akan tetapi, manusia beda ya dengan hewan. Walaupun pada dasarnya fungsi tubuh dan fisiologis manusia tidak berbeda dengan hewan, namun hewan lebih mengandalkan fungsi-fungsi kebinatangannya. Adapun pandangan filsafat terhadap manusia dari beberapa sudut pandang. Yang pertama ada teori descendensi, yang kedua ada metafisika, dan yang ketiga ada psikomatik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu teori descendensi? Teori descendensi adalah teori yang meletakkan bahwa manusia sejajar dengan hewan, berdasarkan sebab mekanisnya. Manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan, di mana manusia termasuk hewan yang berpikir, melakukan segala aktivitas hidupnya. Manusia juga tidak beda dengan hewan yang menyusui. Menurut Aristoteles, manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapat yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Berikut adalah video cuplikan asal-muasal manusia atau evolusi manusia. Disimak ya videonya. Lalu, apa itu ya metafisika? Metafisika adalah teori yang memandang keberadaan sesuatu di balik atau di belakang fisik. Dalam teori ini, manusia dipandang dalam dua hal. Yang pertama, fisik, yang terdiri dari zat. Artinya, bahwa manusia tercipta terdiri dari beberapa sel yang dapat diindra dengan panca indera, berbeda dengan ruh yang tidak dapat diindra dengan panca indera. Manusia identik dengan jiwa yang mencakup imajinasi, gagasan, perasaan, dan penghayatan. Semua itu tidak dapat diindra dengan panca indera. Yang terakhir adalah psikomatik. Psikomatik memandang manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan. Untuk menjadi manusia yang sempurna, haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rasionalitas, kesadaran, akal budi, spiritualitas, moralitas, sosialitas, dan keselarasan dengan alam. Selanjutnya kita memasuki submateri kita yang kedua, yaitu alam dalam perspektif filsafat. Alam semesta adalah tempat bernaung makhluk-makhluk Tuhan. Di dalam alam semesta ini, manusia tidak dapat hidup dan mandiri dengan sesungguhnya, karena antara manusia dengan alam saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain, di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Ada 3 macam konsepsi tentang alam semesta. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang didasarkan dua hal, yaitu teori dan eksperimen. Yang kedua, filsafat yang didasarkan pada prinsip yang jelas dan tidak dapat disangkal lagi oleh akal dan bersifat umum dan komprehensif. Yang ketiga, agama yang didasarkan pada pemikiran dan hujjah.
Selanjutnya, submateri kita yang ketiga yaitu Tuhan dalam perspektif filsafat. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan merupakan sang pencipta manusia dan alam semesta, serta Tuhan mengandung pengertian sebagai tarbiyah, yang menumbuh kembangkan sesuatu secara bertahap dan berangsur-angsur sampai sempurna. Tuhan dalam artian menumbuh kembangkan merupakan fungsi yang bisa dipahami sebagai fungsi kependidikan. Jadi, proses penciptaan alam semesta merupakan hakikat perwujudan atau realisasi dari fungsi kependidikan. Nah, kita memasuki subtema kita yang terakhir, yaitu relasi antara manusia, alam, dan Tuhan dalam perspektif filsafat. Hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia sangatlah erat. Tuhan telah menciptakan manusia dan alam semesta. Tanpa adanya Tuhan, manusia dan alam tidak akan tercipta. Hubungan manusia dengan alam pun sama dengan Tuhan. Kehidupan manusia dapat berlangsung karena adanya alam. Alam diciptakan Tuhan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan manusia yang dibutuhkan. Nah, kalian sudah menyimak videonya dari awal kan? Jadi kesimpulannya bahwasannya sistematika kajian filsafat pendidikan merupakan susunan aturan pengetahuan untuk kependidikan yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu manusia, alam, dan Tuhan. Manusia, alam, dan Tuhan pun saling erat kaitannya, sehingga dapat terwujudnya kependidikan. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.